Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Mantoswito, channel pendidikan pengetahuan dan alam sekitar. Sebelumnya terima kasih yang sudah bergabung di channel ini. Kita akan sama-sama belajar mengenai debit teman-teman. Apa itu debit? Debit itu sebenarnya kalau didefinisikan itu sebagai banyaknya volume zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu. Sebelum kita mempelajari debit, ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama itu adalah ada waktu. Di sini ada konversi waktu, teman-teman. 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu berapa detik? Jadi kalau 1 jam tentunya berapa menit? Iya, adalah 60 menit. Berapa detik? 3600 detik 1 jam itu. Nah, untuk selanjutnya di sini 1 menit itu berapa detik? 1 menit juga berapa jam? Kalau 1 menit berapa detik? Pasti sudah tahu ya, ada 60 detik. Sedangkan 1 menitnya itu 1/60 jam atau 1/60 jam. Ingat-ingat, 1 detik itu sama dengan berapa menit? 1 detik sama dengan berapa jam? 1 detik itu sebenarnya 1/60 menit. Atau 1 detik itu sama dengan 1/3600 jam. Nah, itu untuk waktu. Masih ada lagi, yaitu namanya konversi nanti volume. Volume itu 1 liter, itu sebenarnya sama dengan 1 desimeter kubik. Ini sama, teman-teman. Nah, bisa juga di sini 1 meter kubik itu berapa liter? Nah, di sini karena tadi desimeter kubik sama dengan liter, dia berarti iya turun 1 tangga ya dari meter kubik ke liter, jadinya 1000 liter. 1 mililiter itu sama dengan 1 cc sama dengan 1 cm kubik. Itu sama untuk ukuran volume. Nah, sekarang berikutnya adalah merubah satuan debit. Misalkan di sini ada contoh 12 meter kubik per menit itu berapa liter per detik. Ini yang pertama itu dari meter kubik ke liter. Masih ingat liter tadi desimeter kubik ya? Nah, makanya di situ 12 dikali 1000. Karena meter kubik ke desimeter kubik kan turun 1 tangga ya. Karena situ kubik kali 1000. Nah, setelah itu dibagi. 1 menit berapa detik? 1 menit tadi adalah 60 detik. Makanya dibagi 60. Nah, di situ terus kita kalikan. 12 kali 1000 berapa? Iya, pasti udah pada tahu ada 12.000 liter. Nah, di sini terus kita bagi dengan berapa itu? Iya, 60 detik. Itu sebenarnya tinggal dibagi aja, hasilnya adalah berapa? 200 liter per detik. Itu teman-teman, untuk contoh berikutnya, misalkan seperti ini. 3000 cm kubik per detik itu sama dengan berapa liter per menit? Di situ ada cm kubik dijadikan liter. Berarti di situ naik ya, kalau naik dibagi 1000. Liter tadi kan desimeter kubik, cm kubik ke desimeter kubik kan? Nah, karena liter itu sama dengan desimeter kubik tadi, maka dibagi 1000. Dibagi lagi dari detik ke menit. Tadi detik ke menit kan 1/60 ya, maka dibagi 1/60. Nah, hasilnya 3000 bagi 1000 adalah 3 liter. Ini dibagi dengan, ingat itu, 1/60 atau 1/60 menit. Nah, terus masih ingat pembagian pecahan? Iya, tinggal dibalik saja. Maka disitu 3 liter baginya jadi kali, teman-teman. Kali berapa? Ya kali 60 per 1 dibalik kan? Maka tinggal 3 kali 60 ketemu 180 per 1. Kan dibagi 1 berarti kan? 180 bagi 1, ya hasilnya tetap 180 liter per menit. Nah, ini ada cara yang mudah untuk mengingat. Ini khusus untuk debit yang waktu ya. Kalau dari menit menuju ke detik, ini kan berarti menit sama detik kan lebih lama menit ya. Nah, berarti ini dari lama ya menuju ke sebentar. Dari lama ke sebentar ya. Nah, itu khusus seperti ini dibagi. Dibagi berapa ya? Kalau menit ke detik 60. Kalau misalkan situ dari jam ke detik ya 3600. Tergantung nanti pembagiannya. Nah, selanjutnya kalau misalnya dari detik ke menit, itu kan berarti dari apa?
Oh iya, detik sama menit berarti dari sebentar menuju lebih lama itu kan? Kan menit lebih lama dari detik, makanya dari sebentar waktunya ke lama. Nah itu dikali. Dikali berapa? Ya tergantung. Kalau detik ke menit ya kali 60, detik ke jam ya kali 3600. Jadi itu. Nah, ini akan kita terapkan di dalam contoh berikut ini supaya lebih cepat ngitungnya. Misalnya ada 108 liter per jam, itu berapa cm kubik per detik? Yang pertama kan di situ kan liter ya. Liter jadikan apa? Jadikan ke cm kubik. Masih ingat liter tadi apa? Desimeter kubik kan? Berarti naik apa turun? Turun satu tangga, berarti dikali 1000. Karena 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. Waktunya dari jam menuju ke detik. Itu kan? Nah, kalau itu dari apa itu? Dari lama ke sebentar. Ya enggak? Kan jam ke detik, lama ke sebentar. Tadi dia apa? Iya, masih ingat kan ya? Dibagi. Dibagi berapa? Ya, karena jam ke detik dibagi 3600. Kita hitung teman-teman. 108 kali 1000 ya 108.000 cm kubik. Kita bagi dengan 3600. Dibagi sama-sama ini. Detik ya. Nah, di situ ada nolnya kita coret. Ya, atas sama bawah sama-sama. Tinggal 1080 dibagi 36, ketemulah 30 cm kubik per detik. Nah, itu ya caranya ya. Nah, sekarang kalau misalnya 3 liter per menit, itu sama dengan berapa liter per jam? Kebetulan situ liter, ya. Suruh jadikan apa? Oh, di situ liter juga. Berarti berubah tidak? Oh, tidak berubah, sama. Ya, berarti kita tuliskan di situ tetap 3 liter. Nah, di sini dari menit ke jam. Gitu kan? Menit ke jam. Berarti dari apa itu kalau menit ke jam itu? Dari sebentar ya, sebentar ke lama, kan jamnya lebih lama. Nah, sebentar ke lama. Berarti dia apa? Iya, dikali. Ya, dikali 60 kan 1 jam ada 60 menit, ya kan? Dikali 60. Maka situ tinggal 3 liternya itu. Tinggal kita kalikan. Kali berapa? 60. Nah, kali 60 berapa? Iya, 180 liter per jam. Mudah bukan? Jadi sini ada debit, itu disimpulkan D, volume itu V, waktu itu W. Kalau kita mencari debit atau D, itu sama dengan V per W. Volume dibagi waktu artinya ya. Sedangkan kalau kita mencari volume, itu sama dengan V sama dengan D kali W, debit kali waktu. Sedangkan waktu itu volume per debit ya, atau W sama dengan V per D. Nah, bagaimana penerapannya dalam soal? Misalkan ada soal seperti ini, kita lihat. Petugas pom bensin mengisi bensin ke tangki mobil sebanyak 34 liter dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran bensin itu? Di sini kita tulis nanti yang diketahui. Di situ ada 34 liter dalam waktu 2 menit. Nah, ini berarti apa itu? Nah, di situ sebenarnya volume ya. Jadi ada 34 liter, waktunya 2 menit. Nah, terus di sini apa yang ditanyakan? Ternyata di situ yang ditanyakan adalah debitnya. Nah, seperti itu ditanyakan. Nah, teman-teman, di sini kita lihat, kita akan menjawab. Berarti itu debit, itu rumusnya adalah volume dibagi waktu atau V per W. Di sini kita lihat terlebih dahulu, ya, volumenya itu dalam liter. Ternyata di situ yang ditanyakan debitnya juga dalam bentuk liter. Sedangkan di situ waktunya yang diketahui itu dalam bentuk menit, jadi 2 menit kan. Nah, di sini ternyata debitnya itu juga dalam bentuk menit. Jadi nggak ada masalah ya. Artinya satunya udah sama sehingga kita bisa langsung tinggal 34 dibagi 2.
Nah, itu maka dia akan menghasilkan 17 liter per menit. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan, debit aliran bensin adalah 17 liter per menit. Ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya, jika debit air 10 meter kubik per menit, maka waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam yang volumenya 180.000 liter adalah berapa menit? Nah, sini diketahui. Apa yang diketahui? Di situ debitnya ternyata. Kita tulis di situ berapa? 10 meter kubik per menit. Terus apa lagi yang diketahui? Di situ ada volume. Berapa itu volumenya? 180.000 liter. Nah, cuman di situ debitnya itu ternyata meter kubik, teman-teman. Sedangkan situ volumenya liter. Maka harus kita rubah liternya ke meter kubik, yang artinya tinggal dibagi 1000. Maka di situ 180.000 dibagi 1000 hasilnya 180 meter kubik. Apa yang ditanya? Oh, waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam. Nah, makanya W itu ditanyakan. Terus mari kita jawab. Apa rumus W? Iya, masih ingat ya. Jadi kalau misal kita menulis rumus W itu sama dengan volume dibagi debit, atau V bagi D. Volumenya 180, tinggal kita bagi dengan 10, berarti ketemulah di situ 18. Nah, kita simpulkan. Jadi waktu untuk memenuhi kolam adalah 18 menit. Ya. Mudah ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 9:10 sampai 9:40. Jika debit air 10 liter per menit, maka berapa liter volume air dalam bak mandi itu? Di sini ada waktu mulainya. Jadi 9:10 sampai pukul 9:40. Karena di sini waktu ya. Kalau waktu ada 2, berarti diketahui itu di situ ada waktu. Tapi ini caranya adalah waktu selesai dikurangi waktu awal. Selesainya jam berapa tadi? 9:40 kan? Makanya tinggal dikurang 9:10 ketemulah 30 menit. Nah, terus apa yang diketahui? Debitnya. Debitnya berapa? 10 liter per menit. Diketahui itu kan ya. Sekarang yang ditanyakan apa? Oh, yang ditanyakan adalah volume. Maka kita tulis volume itu yang ditanyakan. Terus berarti tinggal kita jawab. Jawab, apa rumus volume? Ya, volume itu tinggal debit kali waktu atau D kali W. Maka tinggal kita masukkan aja. D-nya adalah 10 dan waktunya adalah 30 menit. Berarti 10 kali 30. Kalau itu menitnya bisa kita coret ya. Tinggal 10 kali 30 ya 300 liter. Jadi volume bak mandi adalah 300 liter. Mudah ya teman-teman ya. Kita coba ke penerapan soal latihan. Barangkali ada yang mau latihan, boleh, sudah saya persiapkan soalnya seperti ini. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Seandainya banyak kesalahan mohon dimaafkan, semua keterbatasan saya. Dan sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.